Setelah ditengok dari tembok berubah menjadi babi dan kera. Ada penghapusan dosa lewat amalia harian kita. Maka kalau ini motifnya, itulah yang akan diampuni. Karena itu syahrul maghfirah, namanya bulan pengampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan masalah Ramadan yang kemudian menjadi latar kira-kira kenapa kita harus berpuasa. Kita ini menurut Nabi SAW manusia yang penuh dengan salah. Tidak ada manusia yang maksum di dunia ini. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik orang-orang yang bersalah itu adalah orang yang mau bertobat. Inilah yang menjadi kekhususan bagi umat Islam, umat Muhammad, umat akhir zaman. Tatkala mereka bersalah, mereka masih diberi kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri. Bahkan kita kenal dengan istilah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Jadi istighfar itu adalah ibadah tersendiri yang mesti kita lakukan, baik kita ini punya salah ataupun kita tidak punya salah. Tapi tidak ada manusia yang tidak punya salah, itu masalahnya. Apalagi habis pilpres kan gitu ya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah." Demi Allah, kata Nabi kita, aku beristighfar dan bertobat setiap hari lebih daripada 70 kali. Dalam satu riwayat mi'ata marrah, 100 kali. Nah sekarang kita tanya, Nabi salahnya apa? Sampai bertobat 70 sampai 100 kali. Lalu kita ini kira-kira apakah seperti Nabi? Gak ada salah, maksum? Kan enggak. Kalau Nabi saja istighfar dan bertobat dalam sehari, bahkan menekankan wallahi katanya, demi Allah saya istighfar bertobat. Nah kita tanya, salah kita banyak nggak? Nah dulu di zaman Nabi Musa, Bani Israel kalau bersalah itu langsung dihukum. Misalkan Allah berfirman tatkala mereka melanggar ketentuan hari Sabat, bahwa hari Sabtu itu tidak boleh bekerja, fokus ibadah saja, tapi mereka malah bekerja mencari ikan. Sehingga Quran mengisahkan tentang pelanggaran itu. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kalian tahu kalian telah melanggar ketentuan hari Sabat, kata Quran dalam surah Al-Baqarah. Berarti melakukan pelanggaran dosa atas ketentuan yang berlaku bahwa hari Sabtu atau hari Sabat itu mereka tidak boleh beraktivitas. Apa hukumannya? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kera-kera yang hina. Jadi orang dulu berdosa jadi warik, Pak. Jadi monyet. Ayat lain menyebutkan khinzir, berubah jadi babi. Dan itu cerita agak panjangnya di dalam surah Al-A'raf. Tatkala diceritakan ada kampung yang tinggal di tepi laut. Idya'duna fis sabti. Tatkala mereka melanggar ketentuan hari Sabat. Kenapa melanggar? Karena memang godaan duniawi. Itatihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tatkala ikan-ikan bermunculan di laut pada hari Sabtu, sementara mereka hidupnya nelayan, mereka hidupnya di pinggir pantai. Wa yauma la yasbitun, dan hari yang tidak Sabtu la ta'tihim, ikan enggak ada. Akhirnya mereka menjadi 3 kelompok. Satu tetap bekerja nyari ikan, satu fasik enggak ngapa-ngapain, satu berdakwah,
menegur orang yang ngambil ikan. Jadi seandainya penduduknya 75.000, 25.000 itu melanggar, 25.000 aktif menasehati yang melanggar, 25.000 itu diam. Sehingga Quran menyatakan wa qalat ummatum minhum, dan ingatlah tatkala satu umat di antara kalian menegur, lima ta'iduna qauman, untuk apa kalian memberi nasihat kepada satu kaum, Allah muhlikuhum, yang Allah sedang menghancurkan mereka, aw mu'adzibuhum adaban syadida. Jadi orang yang mencuri atau mengambil ikan pada saat itu dianggap melanggar, dianggap tidak bisa berubah, tidak bisa diperbaiki. Sementara ada kaum yang menegur, jangan ngambil, jangan ngambil. Sementara ada yang ketiga, diam dia. Buat apa kita berdakwah? Buat apa kita ngasih tahu? Allah sudah menghancurkan mereka. Nah akhirnya biar tidak terpengaruh, orang-orang yang tidak ingin terlibat mencari ikan itu membuat pagar. Setelah beberapa waktu mereka kok mendengar di balik pagar itu bukan suara manusia tapi seperti hewan. Setelah ditengok dari tembok berubah menjadi babi dan kera. Jadi disebutkan makhluk jadi-jadian babi dan kera ini tahu nih, tengok ini saudara saya gitu ya, yang masih sehat waras. Tapi sementara mereka nggak tahu. Disebutkan yang muda-mudanya berubah menjadi kera, yang tua berubah menjadi khinzir. Nah, begitu dulu sanksi itu diberikan kepada orang yang bersalah. Nah, sama kisah Bani Israel juga. Tatkala Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, lalu kemudian Bani Israel ini jeda sejenak ditinggal oleh Nabi Musa, arba'in disebutkan, sekitar 40 hari. Ternyata mereka kembali menyembah sapi. Nah itu juga Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Sungguh kalian telah menjadikan sapi itu sebagai Tuhan. Fatubu ila bari'ikum. Tobat kalian. Ini syirik, ini pelanggaran. Faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Bagaimana cara tobat dan istighfarnya? Bunuh dirilah kalian. Jadi orang dulu bersalah langsung dikasih eksekusi, Pak. Nah, ada 3 versi uqtulu anfusakum itu. Pertama, orang yang tidak melakukan perbuatan menyembah anak sapi diminta membunuh. Kedua adalah orang yang sama-sama berbuat syirik dan menyembah sapi saling bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, Pak. Yang ketiga adalah mereka diminta bunuh diri langsung. Nah itu dulu syariat orang seperti itu. Tapi Allah takdirkan kita umat Muhammad ini, kalau rentang waktu bertobatnya sampai hari kiamat kita masih dikasih waktu. Selama matahari tidak terbit dari arah barat dan tidak terbenam di arah timur, kesempatan sangat luas bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Itu dari sisi rentang waktunya. Dari sisi pribadi, selama orang belum sakaratul maut, masih ada kesempatan dia untuk bertobat. Malam yugharghir, selama nafasnya itu nggak megap-megap, masih ada kesempatan orang untuk memperbaiki diri. Oleh karena itulah waktu Abu Thalib mau meninggal, datang Nabi mengatakan qul la ilaha illallah. Itu sudah kondisinya sangat berat sekali di pembaringan, tapi masih ada rentang waktu kesempatan. Ucapkan la ilaha illallah, bersyahadatkan. Nah sampai waktu itu masih diperbolehkan. Tapi Abu Thalib nggak mau, gengsi. Nabi pernah mendatangi anak Yahudi yang lagi sakit, lalu kemudian meminta, ayah ucapkan 2 kalimat syahadat. Nengok dia ke ayahnya, seolah-olah minta izin, boleh nggak saya? Tapi abahnya membolehkan. Ati Abul Qasim, kata abahnya. Taati Abul Qasim, bersyahadat anak ini. Nah jadi dari sini dalil boleh mengunjungi non muslim yang lagi sakit. Setelah wafat pun boleh didatangi. Oleh karena itulah kita punya kesempatan bertaubat dan memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan.
ada penghapusan dosa lewat amaliyah harian kita. Wudu itu jangan hanya dianggap sebagai syarat sah sholat, tapi berguguran dosa lewat muka, berguguran dosa lewat tangan, berguguran dosa lewat kaki. Kan setiap hari kita berwudu. Menjawab adzan itu redaksi hadisnya, diampuni dosamu, lalu kamu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibukakan pintu surga yang 8. Tuftah lahum abwabul jannah as-samanya. Setelah itu kita kemana? Berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid dihapus lagi dosa kita. Lewat langkah kaki kiri dihapus dosa, lewat langkah kaki kanan menambah pahala kebaikan. Majelis ilmu, majelis taklim, hadirnya kita sementara di masjid itu juga menghapus dosa dan malaikat mendoakan. Sholat 5 waktu disebutkan as-salawatul kafaratul lima bainahunna, menghapus dosa diantaranya. Hari Jumat, al-jum'ah ilal jum'ah kafaratul lima bainahunna. Jadi ada dosa pekanan yang dihapus lewat sholat Jumat, ada dosa tahunan dihapus lewat puasa Arafah. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain. 1 hari saja kita puasa Arafah, pahalanya menghapus dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Kemudian puasa Zulhijjah 1 sampai tanggal 9, Arafah juga termasuk. Kemudian juga Muharram, Tasu'a, Asyura, sampai akhirnya datanglah Ramadan. Karena itulah ciri khas Ramadan ini adalah sebulan penuh dijanjikan. Yang disebut redaksi hadisnya itu ada 3 secara jelas. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa puasa Ramadan karena iman, karena Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Puasanya karena iman, Mbak, bukan karena diet, bukan karena irit. Saya kan mahasiswa, maka puasa ini mudah-mudahan saya bisa irit, nggak bisa. Wahtisaban, mengharap ridho Allah, mengharap pahalanya, bukan yang lain. Maka kalau ini motifnya, itulah yang akan diampuni. Karena itu syahrul maghfirah, namanya bulan pengampunan. Nah itu siang harinya Nabi bersabda lagi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa sholat tarawih karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya. Sholat tarawih harus hadir, dan dianjurkan kalau kita menjadi makmum sampai imam selesai, hatta yansarifal imam. Nggak boleh kita, wah ini lawas imamnya ini, kayaknya panjang bacaannya, lalu dia keluar, Pak, itu nggak dapat pahala. Yang dapat pahala itu sampai imam selesai, hatta yansarifal imam. Iktikaf 10 hari yang terakhir, mencari malam Lailatul Qadar. Nabi bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang bangun malam mencari Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridha Allah dan mengharap pahalanya, diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Nah yang terakhir, lillahi utaqo, kata Nabi. Setiap malam-malam Ramadan Allah menyelamatkan hamba dari siksa api neraka. Itqun minan nar. Sebetulnya setiap hari, bukan hanya 10 hari. Karena ada hadis pembagian awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirah itqun minan nar. Itu hadis lemah. Pembagian puasa menjadi 10 awal, pertengahan dan akhir. Nah, itqun minan nar artinya orang ini dalam catatan malaikat atas perintah Allah terbebas dari neraka. Artinya orang ini tidak bakal masuk neraka dia. Ramadan itu ada catatannya, fulan bebas dari neraka, fulan bebas dari neraka. Dan kalau sudah dicatat Ramadan itu, maka orang ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ditakdirkan dia berbuat salah selama rentang, ternyata Allah masih kehidupan kepada dia 10 tahun, 20 tahun. Tapi sudah dicatat Ramadan itu itqun minan nar,
kata para ulama, kesalahan yang dia lakukan tidak sampai membuat dia masuk ke dalam neraka. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bulan maghfirah bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan amaliyah utama yaitu puasa, tarawih, dan mengejar malam Lailatul Qadar menjadi salah satu hal yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.